Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial penyusunan ransum metode trial and error. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun ransum pakan ternak menggunakan metode trial and error. Metode ini sangat bermanfaat untuk menghasilkan ransum yang seimbang dengan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi ternak. Mari kita mulai dengan memahami konsep dasar dari metode trial and error. Metode trial and error adalah proses penyusunan ransum secara bertahap dengan mencoba beberapa kombinasi bahan pakan hingga kita menemukan komposisi yang optimal. Pada dasarnya, metode ini memungkinkan kita untuk mengkaji berbagai alternatif bahan pakan, lalu menyesuaikannya sampai kita mencapai target kandungan nutrisi, seperti energi, protein, serat kasar, dan lemak yang sesuai dengan kebutuhan ternak. Sebelum memulai penyusunan ransum, ada beberapa hal penting yang wajib diketahui. Pertama, bahan pakan. Mengenali jenis bahan pakan yang tersedia sangat penting untuk menentukan ransum yang tepat. 2. Kandungan nutrisi bahan pakan. Setiap bahan pakan memiliki kandungan nutrisi yang berbeda seperti protein, serat, lemak, dan energi. Data ini harus dipahami dan dicatat dengan baik. 3. Jenis ternak. Kebutuhan nutrisi berbeda-beda untuk setiap jenis ternak, baik itu ayam pedaging, petelur, itik, puyuh, ayam kampung, dan lain sebagainya. 4. Kebutuhan nutrisi ternak. Mengetahui kebutuhan nutrisi spesifik dari ternak adalah kunci untuk memastikan ransum yang disusun dapat menunjang produktivitas dan kesehatan ternak. Untuk memulai penyusunan ransum dengan metode trial and error, hal yang perlu dipersiapkan adalah 1. Siapkan tabel referensi bahan pakan dan kandungan nutrisinya. Ini berisi informasi lengkap tentang bahan pakan yang akan digunakan, termasuk kandungan energi, protein, serat, dan lemak. 2. Siapkan tabel jenis ternak dan kebutuhan nutrisinya. Tabel ini mencatat kebutuhan nutrisi spesifik untuk setiap jenis ternak yang menjadi acuan utama dalam penyusunan ransum. 3. Siapkan tabel formulasi ransum. Tabel ini digunakan untuk mencatat kombinasi bahan pakan yang akan dicoba, serta hasil perhitungan nutrisi dari setiap kombinasi untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan kebutuhan ternak. Langkah-langkah penyusunan ransum trial and error menggunakan Excel adalah sebagai berikut. 1. Buat database bahan pakan, nutrisi pakan, jenis ternak, dan kebutuhan nutrisi ternak. 2. Input bahan baku pada tabel formulasi ransum. 3. Input harga dan kandungan nutrisi. 4. Cari penggunaan bahan. 5. Input persen penggunaan bahan. 6. Tentukan jenis ternak. 7. Input harga dan nutrisi sesuai persen penggunaan. 8. Lakukan trial and error. Langkah pertama penyusunan ransum unggas menggunakan Excel adalah buat database untuk bahan pakan, nutrisi pakan, jenis ternak, kebutuhan nutrisi ternak. Database ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam melakukan formulasi ransum. Caranya adalah 1. Blok semua data jenis bahan pakan. Kemudian, klik formula dan klik define name. Kemudian, ubah nama menjadi nama yang diinginkan. Misalnya, pakan. Kemudian, klik OK. Berikut adalah tahap-tahap membuat database untuk bahan pakan. Cara yang sama dilakukan untuk membuat database untuk kandungan nutrisi pakan. Caranya, blok semua data bahan pakan dan kandungan nutrisi bahan pakan. Kemudian, klik formula, klik define name. Ubah nama menjadi nama yang diinginkan, misal nutrisi. Selanjutnya, membuat database untuk jenis ternak unggas dengan cara yang sama. Blok semua data jenis ternak, kemudian klik formula, klik define name, dan ubah nama menjadi nama yang diinginkan, misal ternak. Terakhir, kita membuat database untuk kandungan kebutuhan pakan. Caranya,
blok data kebutuhan ternak unggas, kemudian klik formula, klik define name, ubah nama menjadi nama yang diinginkan, misal kebutuhan. Langkah kedua adalah input bahan baku pada tabel formulasi ransum. Setelah kita membuat database masing-masing data yang kita butuhkan, selanjutnya kita input bahan pakan yang akan kita gunakan dalam memformulasikan ransum ini. Cara input datanya adalah sebagai berikut. Klik bagian bahan baku, kemudian klik data, data validation, kemudian bagian allow, pilih list. Kemudian bagian source to list sama dengan pakan dan OK. Setelah itu akan muncul tanda panah sehingga kita bisa memilih bahan pakan yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita tinggal tarik rumus ke bawah hingga berapa bahan pakan yang ingin kita gunakan. Langkah ketiga adalah input harga dan kandungan nutrisi. Harga dan kandungan nutrisi yang sudah kita input ke dalam database dapat kita input ke bagian tabel ini. Caranya adalah dengan memasukkan rumus. Langkah pertama, kita masukkan rumus sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita klik bahan baku. Kemudian kita kunci agar dapat ditarik rumus. Kemudian titik 2, tabel yang sudah kita buat dalam database, yaitu nutrisi. Kemudian titik 2 yaitu kolom dari harga. Kemudian titik 2 false. Kemudian kita tarik rumus hingga ke ujung. Kemudian angka 2 sebagai kolom dari harga kita ganti menjadi kolom 3 untuk energi, 4 untuk protein, 5 untuk lemak, dan seterusnya berdasarkan kolom pada tabel kandungan zat makanan. Setelah itu kita blok bagian atas atau baris pertama, kemudian tinggal tarik ke bawah, tarik rumus. Langkah keempat adalah mencari penggunaan bahan. Caranya adalah yang pertama, kita copy bahan baku yang di atas ke tabel yang di bawah, kemudian tarik rumus. Kemudian kita anggap penggunaan awal bahan baku 10% untuk semua bahan pakan. Kemudian kita jumlahkan bahan baku dengan rumus sama dengan sum dan blok semua data dan enter. Langkah kelima adalah input persen penggunaan bahan. Caranya adalah sama dengan penggunaan ransum dibagi dengan total penggunaan ransum, kemudian dikunci, kemudian enter, dan tinggal ditarik rumus ke bawah. Jangan lupa menjumlahkan semua persen penggunaan bahan dengan cara sum, kemudian blok semua data dan enter. Langkah keenam adalah menentukan jenis ternak dan kebutuhan ternak. Caranya adalah klik data validation.
bagian allow pilih list, bagian source tulis database yang telah dibuat sama dengan ternak. Kemudian oke. Selanjutnya, kita inputkan kebutuhan nutrisi ternak dengan cara sama dengan VLOOKUP, kemudian klik jenis ternaknya, kemudian dikunci dengan tanda dolar, kemudian titik 2, kemudian kita masukkan database dengan nama kebutuhan, titik 2, 3, titik 2, false, di mana 3 adalah nomor kolom untuk energi metabolisme. Kemudian kita tarik rumus. Selanjutnya, kita ubah angka 3 sesuai dengan kolom kandungan nutrisi masing-masing. Untuk PK kita ganti menjadi 4, untuk LK kita ganti 5, untuk SK kita ganti 6, dan seterusnya. Langkah ketujuh adalah input harga dan nutrisi sesuai persen penggunaan. Caranya adalah di input harga sama dengan persen penggunaan dikali dengan harga bahan pakan pada tabel yang di atas. Catatan, jangan lupa mengunci data persen penggunaan dengan tanda dolar. Selanjutnya, tarik rumus ke samping. Selanjutnya, kita seragamkan 0 di belakang koma, ada 2, dan tinggal diklik penambahan 2 angka di belakang koma. Kemudian blok baris pertama bahan pakan, dan kemudian tarik rumus sampai ke bawah. Langkah ke-8 adalah melakukan trial and error. Caranya adalah, pertama, trial and error pada kolom penggunaan bahan. 2. Lakukan hingga memenuhi kebutuhan ternak. 3. Susunlah dengan harga rendah dan sesuai kebutuhan. Kita akan membandingkannya dengan kebutuhan nutrisi ternak yang telah ditentukan. Jika hasilnya belum sesuai, kita perlu menyesuaikan persentase bahan pakan. Inilah inti dari metode trial and error. Kita coba satu komposisi, lalu evaluasi, dan jika perlu, perbaiki hingga mencapai komposisi yang optimal. Misalnya, setelah menghitung, kita menemukan bahwa kandungan proteinnya masih kurang. Maka, kita bisa menambahkan proporsi bunggel kedelai sedikit demi sedikit hingga mencapai target protein. Setelah setiap penyesuaian, kita hitung kembali kandungan nutrisinya hingga sesuai dengan kebutuhan. Jika komposisi ransum telah memenuhi semua kebutuhan nutrisi yang diinginkan, kita bisa menganggap ransum telah siap digunakan. Pastikan Anda mencatat setiap percobaan dan hasil perhitungannya, agar metode ini dapat diterapkan lagi untuk ternak atau kondisi yang berbeda. Demikianlah tutorial tentang penyusunan ransum dengan metode trial and error. Dengan metode ini, kita bisa lebih fleksibel dalam menggunakan bahan pakan yang tersedia sambil tetap memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Fadila Medita. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.